Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah dimanapun Anda berada, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dosa yang ke-9, yakni hijrul aqrib, menjauhi kerabat atau memutuskan tali silaturahim. Ayat dalam Al-Quran begitu banyak yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga silaturahmi. Sampai dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian saling meminta tolong, bihi yaitu dengan nama Allah, wal arhama, dan kalian juga harus menjaga silaturahmi atau tali kasih sayang. Ikhwatul iman rahimakumullah, disandingkannya takwa kepada Allah dan menjaga silaturahmi, tentu ini sesuatu hal yang sangat penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hak dirinya dengan manusia atau dengan makhluk yang lainnya. Maka dari sini ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka dia juga harus menjaga hubungannya dengan sesama manusia yang lainnya. Kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, wa qurinal amru bitaqwahu bil amri bibirril arham wan nahyi an qati'atiha liyu'akkida hadzal haqq. Disandingkannya takwa kepada Allah dengan perintah berbuat baik kepada kerabat dan larangan untuk istilahnya memutuskan silaturahmi dengan keluarga, liyu'akkida hadzal haqq, untuk menguatkan hak-hak ini. Karena banyak di kalangan kita saat ini ada istilah orang lain jadi dulur, sedulur jadi orang lain. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana kita wajib menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menjaga hak-hak orang lain, terutama hak keluarga kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Al-Juhaili dalam tafsirnya juga mengingatkan bahwa ini adalah ta'dzimu rabithah al-qurabat wa haqqur rahmi. Ini begitu agungnya ikatan kekerabatan dan hak ar-rahmi, hak kasih sayang. Wa ta'kidun nahyi, dan dikuatkan pelarangan an qat'iha, untuk memutuskannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan juga bahwa tanda-tanda orang munafik itu adalah, tanda-tanda orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallah, mereka membatalkan janji-janji kepada Allah atau janji-janji Allah, min ba'di misaqih, padahal janji itu telah kuat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan apa yang seharusnya disambungkan menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, seperti tadi dijelaskan oleh Imam As-Sa'di bahwa hak Allah harus dijaga, maka hak manusia pun harus dijaga. Berarti nanti ada hak-hak yang berkaitan dengan Allah
ada hak-hak yang berkaitan dengan hamba, dengan makhluk lain, terkhusus dengan keluarga sendiri. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam surat Muhammad ayat 22 Allah menyandingkan dosa atau perbuatan istilahnya memutuskan silaturahmi atau tali kasih sayang ini dengan yufsiduna fil ard, dengan menghancurkan alam dunia atau menghancurkan dunia. Di dalam ayat itu Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ada an tufsidu fil ard, kalian berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahmi. Faqurina qat'ur rahmi ilal fasadi fil ard. Maka disandingkan, disejajarkan memutuskan silaturahmi dengan berbuat kerusakan di dunia. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa banyak kerusakan di alam dunia ini, kerusakan di muka bumi ini gara-gara kurang baiknya hubungan, kurang baiknya tali persaudaraan di antara manusia. Bagaimana yang kaya contohnya terus melakukan pembangunan tanpa memikirkan manusia yang lainnya, yakni dalam hal ini kaum du'afa. Bagaimana orang-orang yang kaya enggan berzakat, melupakan hak-hak kaum du'afa, kaum fakir dan kaum miskin. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, perkara ini tentu sangat penting untuk kita jaga, karena memang dalam Islam bukan hanya hak Allah saja yang harus kita perhatikan, tapi juga hak-hak manusia lainnya harus juga diperhatikan. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini menjadi barometer untuk kita semua. Karena kalau kita memperhatikan istilahnya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia yang lainnya, terutama silaturahmi dengan kaum kerabat atau makhluk yang lainnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, orang muslim atau kaum muslimin sudah sepakat, wattafaqal muslimun ala anna silatar rahmi wajibah. Kaum muslimin sepakat bahwasannya menyambung silaturahmi adalah kewajiban. Wa anna qati'ataha muharramah, dan memutuskannya adalah merupakan sebuah keharaman. Berarti ketika orang bermusuhan atau orang tidak baik hubungannya dengan orang lain, ada sesuatu yang istilahnya dosa yang sedang dia kerjakan. Padahal perkara menjaga hubungan dengan orang lain, jangankan dengan yang mukmin, dengan orang kafir pun, yang tentu dengan kondisi kafir muahad atau kafir yang istilahnya ada dalam perjanjian, mereka harus dijaga hak-haknya. Termasuk orang kafir yang dalam istilahnya peperangan pun, sekalipun kita sedang berjihad, tapi harus diperhatikan hak-haknya. Seperti misalnya ketika ada orang kafir di di medan perang, kemudian dia dalam kondisi terdesak pun kemudian bersyahadat, maka jangan dibunuh. Karena seperti yang dikisahkan bagaimana Usamah bin Zaid ditegur oleh Rasulullah SAW. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja mungkin di pertemuan kali ini mengenai ayat Quran yang menjelaskan bahwa memang perkara menjaga silaturahmi ini sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa khususnya menyandingkan untuk bertakwa kepada Allah juga menjaga silaturahmi atau hubungan dengan manusia yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab
hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.